Kekuatan Wu Chen saat ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dengan satu tebasan pedang, gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar dan kekuatan yang mengerikan melonjak keluar seperti letusan gunung berapi. Ah! Semua orang dari keluarga Gu berteriak dengan sedih, karena mereka tidak mampu bertahan melawan kekuatan Wu Chen. Hanya dengan satu tebasan dari pedang Wu Chen, mereka langsung berubah menjadi abu dan berubah menjadi hujan darah. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Semua orang di keluarga Gu terkejut, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen benar-benar akan naik ke tingkat yang mengerikan. Kekuatan yang mengejutkan itu menyebabkan semua kultivasi mereka mencapai Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, dan semua orang di puncak Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh merasakan rasa takut yang kuat muncul dari lubuk hati mereka, membuat mereka gemetar ketakutan, seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Kumpulkan formasi dan bunuh dia. Gu Hengtong dengan tegas memberi perintah, Wu Chen terlalu kuat, bahkan puncak ke-9 Empyrean-nya dari tahap Laut Roh bukanlah lawannya, hanya ada satu cara yang tersisa, yaitu menggunakan formasi untuk mengumpulkan kekuatan semua orang dan menyerangnya bersama-sama. Mereka pernah membunuh seseorang dengan tahap bela diri sejati, saat mereka mengaktifkannya akan dapat menghancurkan segalanya. Ya, Tuan kedua, mereka yang berada di alam Laut Roh dan di atasnya segera mengambil tindakan. Semua orang mengatur diri mereka dalam urutan tertentu dan membentuk formasi. Segera, formasi yang kuat terbentuk. Dari sini, dapat dilihat bahwa mereka sangat akrab dengan jenis formasi ini. Formasi pedang kuno. Semua orang berteriak pada saat yang sama. Gelombang demi gelombang kekuatan yang mengerikan mengalir ke dalam formasi, menyebabkan sinar cahaya yang cemerlang mekar dari dalam. Itu sangat menyilaukan. Pada saat ini, Gu Hengtong melompat, terbang, dan memasuki pusat susunan. Di tangannya, muncul sebuah pedang, bahan pedang ini, dan kekuatannya luar biasa, kekuatannya jauh di atas harta karun spiritual kelas menengah. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah harta karun kelas atas. Melihat harta karun kelas atas ini, semua orang mulai meneteskan air liur. Harta karun kelas atas ini bukanlah harta karun biasa, kekuatannya aneh dan dahsyat, itu adalah harta karun langka yang diimpikan oleh banyak orang. Keluarga Gu, kekuatan mereka sangat kuat, dan fondasi mereka sangat dalam. Bahkan True Martial Stage, tidak akan berani menyinggung mereka dengan mudah, apalagi mereka. S-kelas atas. Terkejut, keluarga Gu memang layak menjadi keluarga kelas kaya dengan kekuatan yang luar biasa. Di masa lalu, dia membunuh Gu Yue dan menjarah harta karun kelas atas. Sekarang, Gu Hengtong telah menggunakan satu lagi bermutu tinggi dan dua bermutu tinggi. Tuan Wu, Cui Yingying menatap Wu Chen lekat-lekat, kedua tangannya diletakkan di dada saat dia memegangnya erat-erat, hatinya dipenuhi kekhawatiran, dia bisa merasakan bahwa kekuatan formasi pedang kuno itu sangat tirani, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Dia tidak tahu apakah Wu Chen bisa bertahan melawannya. Seiring berjalannya waktu, energi yang terkumpul di dalam formasi itu menjadi semakin menakutkan. Kekuatan besar meledak keluar, menyebabkan ruang bergetar terus-menerus. Pada saat ini, pertempuran besar antara Cui Keming dan Cheng Hou Jun juga telah berhenti, dan keduanya menatap formasi itu dengan ekspresi berat. Dari satu gerakan ini, mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan yang cukup untuk mengancam keselamatan tahap bela diri sejati mereka, itu benar-benar sangat menakutkan. Hahaha, nak, akhirmu ada di sini. Di tengah formasi, Gu Hengtong tertawa keras. Saat ini, meminjam kekuatan formasi, dia telah meningkatkan kekuatannya sendiri ke tingkat tahap bela diri sejati. Bajingan kecil, pedang ini disebut alam kuno. Agar kau mati di bawah pedang ini, kau harus beristirahat dengan tenang. Gu Hengtong bahkan tidak menaruh Wu Chen di matanya. Dia sekarang seperti tahap bela diri sejati, di mana Wu Chen biasa tidak mampu menahan satu pukulan pun. Begitukah? Wu Chen tersenyum tipis. Dia baru saja menembus Empyrean ke-8 tahap Laut Roh dan ingin menemukan lawan untuk menguji kekuatannya. Karena orang tua ini datang ke sini untuk mencari kematian, dia secara alami akan melakukannya. Pisau keempat dari seni memotong Suan Yuan. Wu Chen naik ke udara, meraih pisau pembunuh naga dan langsung menebas, seni memotong Suan Yuan yang kuat meledak keluar.
Kekuatan yang mengerikan mengguncang udara dan membuatnya bergoyang terus-menerus, seolah-olah tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan akan benar-benar runtuh. Dengan kekuatannya saat ini, kekuatan tebasan keempat dari seni memotong Suanyuan benar-benar mengerikan. Itu cukup untuk menghancurkan semua yang ada di dunia. Nah, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Gu Hengtong mencibir, memegang pedang dunia kuno di tangannya, meraung, dan menebas dengan pedang dunia kuno di tangannya. Kekuatan yang terkandung dalam serangan pedang ini sangat mengerikan. Dengan satu tebasan, ruang bergetar dan berguncang tanpa henti. Energi kekerasan melonjak keluar dan tidak ada yang bisa menahannya. Pada saat ini, mata semua orang terfokus ke langit. Di sana, Wu Chen dan Gu Hengtong melakukan serangan yang mengejutkan pada saat yang sama. Bang! Di bawah tatapan heran banyak orang, kedua serangan itu akhirnya bertabrakan. Seketika, ruang bergetar dan tiba-tiba hancur. Gelombang energi menyapu seperti banjir dalam susunan yang tangguh. Mereka tidak berani tinggal di tempat mereka berada, takut terjebak dalam baku tembak. Serangan semacam ini terlalu kuat, dan bukan eksistensi yang bisa mereka tahan. Begitu mereka terjebak di dalamnya, mereka pasti akan mati, sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Sejumlah besar energi meledak keluar dari pusat tabrakan. Tubuh Wu Chen bergetar, dan langsung terdorong menjauh, mundur puluhan langkah sebelum dia berhasil menghentikan dirinya sendiri untuk mundur. Energi darah di tubuhnya melonjak dan mengalir deras, seolah-olah dia tidak bisa menahannya dan akan meledak keluar dari tubuhnya. Sebagai perbandingan, Gu Hengtong tampaknya sedikit lebih baik, karena dia berada di dalam semacam susunan dan kerusakan yang diterimanya akan ditanggung oleh susunan itu, jadi dampak dari gerakan ini padanya relatif kecil. Hahaha, wah, aku sedang dalam formasi, dan efek seranganmu padaku sangat terbatas. Coba kulihat apa yang bisa kau lakukan untuk melawanku. Gu Hengtong tertawa terbahak-bahak. Dia sangat yakin dengan formasinya sendiri, bahkan jika itu hanya tahap bela diri sejati, dia pasti akan dipenggal. Tidak ada kemungkinan lain. Wu Chen menarik napas dalam-dalam, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan vitalitas yang melonjak dalam tubuhnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, dan menatap Gu Hengtong yang berada tepat di depannya, saat sedikit kekejaman melintas di matanya. Karena lelaki tua ini bertekad untuk membunuhnya, tidak ada yang bisa disalahkan. Orang tua, jika kau menginginkan nyawaku, aku khawatir kau tidak memenuhi syarat. Wu Chen berkata dengan dingin, sambil melangkah maju. Saat dia melangkah maju, sebuah kekuatan yang sangat kuat meledak keluar dari tubuhnya dan menelan seluruh area seperti badai yang dahsyat. Pada saat itu, seluruh dunia mulai bergetar. Gelombang kekuatan yang mengerikan meledak tanpa henti. Angin berfluktuasi, dan momentumnya sangat mengejutkan. Pedang kelima seni memotong Suanyuan. Wu Chen memegang pisau pembunuh naga di tangannya dan menggunakan pedang kelima untuk pertama kalinya. Tebasan pedang ini merobek ruang dan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Aliran energi pedang yang menyilaukan mengalir keluar dan menelan seluruh dunia. Itu sangat tajam dan mendominasi. Ekspresi Gu Hengtong berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa gerakan yang mengerikan seperti itu akan ada di tubuh Wu Chen, dan kekuatan gerakan ini sudah cukup untuk membuatnya saat ini merasakan semacam ancaman yang mengerikan. Dari sini, orang bisa tahu bahwa gerakan Wu Chen benar-benar mengguncang bumi, sangat mengerikan, dan tidak bisa ceroboh. Perlahan mengangkat pedang dunia kuno, Gu Hengtong berteriak keras saat gelombang kekuatan yang sangat kuat mengalir ke pedang dunia kuno. Pedang dunia kuno bergetar hebat saat gelombang ki pedang yang sangat kuat terus meledak. Memegang pedang dunia kuno, Gu Hengtong sama sekali tidak ragu. Dia mengaktifkan pedang dunia kuno dan menebas. Ledakan, kekuatan serangan pedang ini sangat ganas. Saat itu muncul, ruang itu sendiri mulai bergetar. Energi pedang yang mengerikan memenuhi 9 langit dan 10 bumi. Kekuatannya tidak terbatas saat memusnahkan segalanya. Kali ini, serangan keduanya cukup untuk mengancam tahap bela diri sejati yang sebenarnya. Jika mereka menggunakan gerakan ganas seperti itu terhadap satu sama lain, mereka yakin bahwa mereka pasti akan mati dan akan langsung berubah menjadi abu. Sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Cui Keming dan Cheng Houjun juga menjadi pucat karena terkejut, merasakan kekuatan mengerikan di balik serangan Wu Chen dan Gu Hengtong, ekspresi mereka berdua menjadi serius.
Dari gerakan ini, bahkan mereka bisa merasakan aura kematian yang kuat dari gerakan ini, yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan gerakan ini, seolah-olah itu cukup untuk mengancam hidup dan mati mereka. Di bawah tatapan orang banyak yang ketakutan, bilah pedang Wu Chen dan pedangnya bertabrakan dengan keras seperti meteorit raksasa. Gemuruh-gemuruh gemuruh, langit dan bumi berguncang, angkasa berguncang, dan ledakan yang mengguncang bumi bergema seperti meriam besar, mengguncang seluruh dunia. Kemudian, semua orang melihat energi mengerikan tiba-tiba meledak dari pusat tabrakannya dan menyebar ke segala arah. Energi itu sangat dahsyat dan kuat, cukup untuk menghancurkan semua yang ada di dunia. Tanah yang kokoh tidak mampu menahan dampak dari kekuatan ini. Banyak retakan muncul di atasnya dan beberapa retakan bahkan menyebar lebih dari 100 kaki jauhnya. Kekuatan penghancur yang mengerikan seperti itu menyebabkan semua orang tanpa sadar mengubah ekspresi mereka. Hancurkan untukku, Wu Chen berteriak, pisau pembunuh naga di tangannya melepaskan aura cahaya, bilah tajamnya membelah langit dan bumi, menghancurkan segalanya, tidak ada yang bisa menahannya. Ah! Gu Hengtong menjerit menyedihkan. Dia juga tidak bisa menahan kekuatan itu dan terlempar oleh bilah pedang Wu Chen. Di udara, dia memercikkan darah dalam jumlah yang tak terbatas, lalu jatuh ke tanah. Saat dia terlempar, seluruh formasi roh langsung hancur, berubah menjadi debu, dan lenyap sepenuhnya. Puff puff puff. Semua orang yang telah bergabung dengan formasi itu terbanting ke tanah, memuntahkan darah. Tubuh mereka terluka parah, dan aura yang melonjak di sekitar mereka juga ditekan dalam sekejap. Semua orang terkejut. Melihat apa yang baru saja terjadi, mereka menghirup udara dingin. Hasil ini jauh melampaui harapan mereka. Kemudian, mereka melihat sosok yang melayang di udara, hati mereka bahkan lebih terkejut, mereka tidak akan pernah mengira bahwa pemuda ini, yang sangat muda, benar-benar dapat mengandalkan kekuatan satu orang untuk mengalahkan begitu banyak orang di keluarga Gu, ini benar-benar tidak terbayangkan. Tuan Muda Wu menang. Cui Yingying menatap Wu Chen, matanya yang indah berkedip, cahayanya membumbung tinggi, dia belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan, mengandalkan kekuatannya sendiri, dia benar-benar dapat mengalahkan begitu banyak ahli di tahap laut roh, dapat dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia bayangkan. Di udara, Wu Chen berdiri diam, menatap orang-orang yang terluka parah di tanah, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Dia pasti tidak akan membiarkan satupun dari orang-orang ini pergi, dia tidak akan pernah membiarkan satupun dari mereka pergi. Kalian semua bisa mati sekarang. Suara dingin itu sepertinya berasal dari dunia bawah neraka, menyebabkan semua orang gemetar dan melihat dengan ngeri dengan ketakutan di mata mereka. Orang ini, apakah dia ingin menangkap semua orang dari keluarga Gu dalam satu gerakan? Tidak, kamu tidak bisa membunuh kami. Jika kamu membunuh kami, ketika kakak laki-lakiku kembali, kamu juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Gu Hengtong dipenuhi dengan ketakutan. Dari semua informasi yang telah dia kumpulkan, orang ini jelas bukan semacam guru yang penyayang. Orang-orang dari Kekaisaran Zhou Agung dan Kerajaan Yan Agung telah menyinggung perasaannya, dan semuanya dibunuh olehnya. Gu Batian, saat kau turun ke neraka, kau tentu akan melihatnya. Wu Chen memegang pisau pembunuh naga di tangannya, dan langsung menebasnya, kibilah yang menyilaukan turun dan mekar di udara, sangat menyilaukan. Ah! Banyak orang berteriak dengan sedih. Tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping oleh bilah-bilah itu, berubah menjadi hujan darah yang turun. Semua orang menghirup udara dingin saat mereka melihat pemandangan itu dengan kaget. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Orang ini benar-benar ingin membunuh semua orang dari keluarga Gu, dan tidak hanya mengatakannya. Sekarang giliranmu. Pada saat ini, Wu Chen mengalihkan pandangannya ke arah Cheng Hong dan yang lainnya. Mereka tidak meragukan kata-kata Wu Chen, karena pihak lain berani membunuh bahkan orang-orang dari keluarga Gu, apalagi mereka. Pada saat ini, Cheng Houjun mendarat dan menggenggam tangannya ke arah Wu Chen, ekspresinya tampak lebih buruk daripada saat dia menangis. Adik kecil, ini semua salah paham. Tolong maafkan aku dan maafkan aku. Sangat jelas bahwa dia juga takut pada Wu Chen. Orang ini jelas orang yang kejam yang tidak bisa dia provokasi. Salah paham. Wu Chen tertawa samar, dan meraung marah,
pisau pembunuh naga di tangannya menebas, dan bilah kelima dari seni memotong Xuan Yuan, benar-benar meletus. Wajah Cheng Houjun berubah drastis, dia tahu bahwa tebasan Wu Chen sangat tirani. Di bawah tebasan ini, bahkan Gu Hengtong, yang kekuatannya telah mencapai tingkat tahap bela diri sejati, tidak sebanding dengannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berteriak dan mengaktifkan semua energi di tubuhnya untuk bertahan melawan bilah pedang Wu Chen. Tubuh Cheng Houjun gemetar saat dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya. Energi spiritual yang melonjak melesat keluar, langsung membentuk pilar cahaya yang kuat di langit. "Ayo pergi!" teriak Cheng Houjun, dia mengerahkan seluruh energi di tubuhnya dan melancarkan serangan yang kuat, mencoba menghalangi bilah pedang Wu Chen. Namun, serangan bilah pedang Wu Chen terlalu kuat, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tetap tidak bisa menghalanginya. Di bawah dampak kekuatan yang mengerikan itu, serangan Cheng Houjun, setelah bertahan hanya sesaat, hancur dan berubah menjadi embusan energi spiritual, menghilang dari dunia. "Cepat, mundur!" Melihat kekuatannya sendiri hancur oleh bilah pedang Wu Chen, ekspresi Cheng Houjun berubah drastis. Tanpa banyak keraguan, dia langsung lari, mengabaikan martabat tahap bela diri sejati, karena dia hanya punya satu pikiran di benaknya, dan itu adalah melarikan diri, semakin jauh semakin baik. Namun, Wu Chen saat ini sudah memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Niat membunuh yang mengerikan tersapu, dan bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak punya kesempatan. "Ah!" Cheng Houjun menjerit dengan sedih saat tubuhnya langsung hancur oleh bilah pedang itu, berubah menjadi hujan darah, jatuh satu demi satu. Pikiran semua orang terguncang. Melihat ini, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Cheng Houjun, tahap bela diri sejati tertinggi, orang yang mengguncang langit dan mengguncang bumi dengan Laut Yun lainnya, terbunuh seperti ini, di sini dan sekarang. Adapun orang yang membunuhnya, itu bahkan lebih tidak masuk akal karena dia masih muda, begitu muda sehingga dia tidak mungkin lebih muda lagi. Anak ini bukan manusia. Pada saat ini, ekspresi di mata semua orang terhadap Wu Chen telah berubah total. Dia masih sangat muda, tetapi dia sudah memiliki kultivasi Empyrean ke-8 dari tahap Laut Roh. Orang bisa membayangkan, bahwa jika Wu Chen tidak mati di tengah perjalanannya, maka, dalam kompetisi multi kerajaan yang akan segera terjadi, dia pasti akan dipilih oleh Sekte Super, dan kekuatan Sekte Super ini juga tidak buruk, bahkan jika tidak, itu mungkin tidak akan jauh. Bagi orang seperti itu, bahkan jika keluarga Gu dari dinasti Yun lainnya bergerak lagi, dia harus mempertimbangkan kekuatannya sendiri. Pupil mata Cui Keming mengecil, melihat mayat Cheng Houjun, dia juga merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Dia telah bertarung dengannya selama bertahun-tahun, tetapi dia selalu tidak dapat menentukan pemenangnya. "Cheng Houjun, oh Cheng Houjun, kali ini kamu berada di tim yang salah." Cui Keming menggelengkan kepalanya dan mendesah. "Cincin penyimpanan." Wu Chen berteriak keras. Dengan meraih tangannya yang besar, banyak cincin penyimpanan terbang keluar dan mendarat di tangannya. Dia bahkan tidak melihatnya, dan langsung melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. "Patriark Cui, aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu, apakah Anda membunuh mereka atau melepaskan mereka, itu terserah Anda." Setelah melalui begitu banyak pertempuran pahit, sebagian besar energi dalam tubuh Wu Chen telah habis, dan dia tidak ingin bertarung lagi. Namun, jika ada orang lain yang ingin menangkapnya, dia akan membiarkan mereka merasakan keputusasaan Cheng Houjun dan yang lainnya. Baiklah." Cui Keming segera sadar kembali dan memerintahkan, "Orang-orang, bunuh semua anggota keluarga Cheng untukku, jangan biarkan seorang pun hidup." Karena semua anggota keluarga Cheng sangat berbisa, jika mereka ingin membunuh keluarga Cui, maka mereka pasti tidak akan sopan. Ya, pada saat ini, karena Cheng Houjun telah dibunuh oleh Wu Chen, anggota keluarga Cheng telah lama kehilangan keinginan untuk bertarung. Berita tentang apa yang terjadi di Pulau Yunyao dengan cepat menyebar. Itu menyebabkan kegemparan besar di Laut Yunlai, dan seperti badai besar, menyapu seluruh Laut Yunlai. Keluarga Guku telah menderita kerugian yang mengerikan kali ini. Sungguh malang nasibku karena harus hidup selama 8 kali kehidupan. Benar sekali, begitu banyak ahli yang terbunuh, dan fondasi mereka hampir hancur total.
Mustahil untuk pulih hanya dalam beberapa dekade. Tidak akan ada kesempatan lagi, dan keluarga Gu akan segera terhapus sepenuhnya dari tubuh. Petik 2. Sudah terhapus. Itu tidak mungkin, bukan? Mengapa tidak mungkin? Semua ahli telah terbunuh, dan semua cadangan mereka telah habis. Klan lain pasti akan mengambil kesempatan untuk membangun dan menghancurkan keluarga Gu. Bukankah mereka mengatakan bahwa ada Gu Batian yang lain? Gu Batian, kalau tidak, jika sesuatu yang begitu besar telah terjadi, mustahil baginya untuk tidak muncul. Selain itu, Wu Chen secara pribadi mengatakan bahwa Gu Batian sudah mati, dan berubah menjadi abu. Menurut apa yang kau katakan, tampaknya itu benar. Mungkinkah Wu Chen membunuhnya? Masalah ini, sampai hari ini, masih menjadi misteri. Apakah dia dibunuh oleh Wu Chen atau tidak, satu hal yang pasti. Kematian Gu Batian pasti ada hubungannya dengan dia. Klan keluarga yang dulu terkenal dan tersohor, kelas kaya telah berubah menjadi sejarah begitu saja. Aku benar-benar tidak berani mempercayainya. Siapa yang bisa mereka salahkan untuk ini? Jika mereka harus disalahkan, maka mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena memprovokasi orang yang seharusnya tidak mereka provokasi. Namun, Wu Chen itu benar-benar orang aneh, untuk benar-benar dapat menghancurkan keluarga yang begitu besar dan kuat. Dengan pengalaman dan pelajaran dari keluarga Gu, di masa depan, keluarga dan keluarga besar dan kuat itu mungkin akan menekan kesombongan mereka. Saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan kebangkitan Wu Chen ke tampuk kekuasaan. Aku benar-benar ingin melihat seberapa jauh ia dapat melangkah di majelis 10.000 kerajaan tahun ini. Aku juga menantikannya. Masih ada lebih dari 5 bulan lagi menuju kompetisi multi kerajaan, dan dengan bakatnya, dia mungkin tidak akan mampu menembus tahap bela diri sejati. Jika dia mampu menembus tahap bela diri sejati, maka, sudah pasti dia akan dipilih oleh 10 sekte besar. Wu Chen tidak terlalu peduli dengan semua ini. Setelah tinggal di keluarga Cui selama sehari dan memulihkan kekuatannya, dia meninggalkan keluarga Cui, dan sekali lagi memasukinya. Ada banyak makhluk hidup di dalam Laut Yunlai, dan ini adalah hal terbaik baginya untuk dikultivasikan. Selain itu, pemahamannya saat ini terhadap bilah kelima dari seni memotong Suan Yuan tidak terlalu dalam, dan dia perlu lebih banyak latihan untuk menjadi lebih mahir dalam hal itu. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 bulan lagi telah berlalu. Berhenti, jangan lari. Di udara di atas Laut Yunlai, seorang pria saat ini sedang melarikan diri. Di belakangnya, seorang wanita menjeratnya erat-erat sementara pedang berharga di tangannya terus-menerus memancarkan cahaya pedang, terbang ke arah pria di depannya. Aku berkata, Mu Yuxue, kau telah mengejarku selama seharian penuh, mungkinkah kau benar-benar tertarik padaku? Pria di depannya sangat halus, dan kekuatannya juga sangat kuat. Meskipun pedang ki wanita itu tajam, itu tidak dapat melukainya. Pah, Xiao Yufeng, kau cabul. Aku tidak sabar untuk mencabikmu menjadi 8 bagian dan mencabikmu menjadi 10.000 bagian. Mu Yuxue memarahi, pedang di tangannya menjadi semakin tajam. Mu Yuxue, kamu benar-benar bosan, aku hanya tidak sengaja mengintipmu saat mandi, apakah pantas bagimu untuk mengejarku sejauh ini? Xiao Yufeng tidak berhenti dan terus berlari menuju Laut Yunlai. Mendengar ini, Mu Yuxue menjadi semakin marah. Dia awalnya mandi di sebuah gua, tetapi tanpa diduga, pencuri kotor ini muncul entah dari mana dan diam-diam mengintipnya. Pada akhirnya, dia ditemukan olehnya, dan dia tentu saja marah. Dalam proses pengejaran, dia menemukan nama orang ini. Dia sebenarnya seorang pemerkosa, bandit yang telah melukai banyak wanita bangsawan, dan seorang nona yang marah. Dia harus diadili atas pemerkosa terkenal ini. Bajingan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini, aku, Mu Yuxue pasti akan membunuhmu. Mu Yuxue mengerutkan kening, dia kemudian berteriak, dan pedang di tangannya terbang keluar, cahaya pedang di sekelilingnya seperti salju, terbang ke segala arah. Melihat itu, Xiao Yufeng tidak berani ceroboh, karena kekuatan Mu Yuxue sebanding dengannya, dan berada di puncak empirean ke-9 dari tahap Laut Roh. Jika dia sedikit saja ceroboh, dia akan ditebas oleh pedang itu. Bam! Pada saat ini, air laut meledak dan seseorang bergegas keluar dari laut. Hahaha,
Aku berhasil menembus Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh. Tawa gila terdengar dari mulut orang itu. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat juga dilepaskan. Siapa ini? Melihat orang yang tiba-tiba muncul dari laut, wajah Mu Yuxue dipenuhi dengan keterkejutan. Dilihat dari ki yang dilepaskan pria itu, dia pasti sangat kuat. Air laut berangsur-angsur menghilang, menampakkan wajah yang tampan. Itu adalah Wu Chen. Dia berkultivasi di dalam Laut Yunlai selama sebulan. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk yang mati di bawah pedangnya, dan mereka diserap ke dalam energinya. Setelah sebulan bekerja keras, kultivasinya juga telah membuat lompatan kualitatif, dan benar-benar menembus Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh. Hahaha, Mu Jinglei, bentuk tubuhmu tidak buruk. Aku pasti akan tidur denganmu lagi. Memanfaatkan fakta bahwa perhatian Mu Yuxue tidak tertuju padanya, Xiao Yufeng segera mempercepat langkahnya dan pergi menjauh. Dasar mesum, jangan lari. Tanpa berkata apa-apa, Mu Yuxue segera mengejarnya. Namun, kekuatannya dan Xiao Yufeng sama, jika dia terus mengejarnya, hasilnya akan sama, kecuali ada seseorang yang bisa membantunya. Saat itu, Mu Yuxue teringat orang yang tiba-tiba muncul dari laut. Kakak, aku harus merepotkanmu untuk membantuku menyingkirkan orang mesum jahat ini. Wu Chen menganggukkan kepalanya, oke tidak masalah. Sebelumnya, dia telah memperhatikan bahwa pria ini memancarkan aura jahat, dan kata-katanya sembrono. Dengan sekali pandang, dia dapat mengetahui bahwa pria ini jelas bukan orang baik. Sosoknya melintas, dan dalam sekejap mata, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Sangat cepat, Mu Yuxue terkejut, dia belum pernah melihat seseorang bergerak begitu cepat, dia tidak dapat mempercayainya. Dalam sekejap mata, Wu Chen telah tiba di depan Xiao Yufeng dan menghalangi jalannya. Nak, jangan halangi jalan. Xiao Yufeng meraung marah saat dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang. Sebuah serangan telapak tangan yang kuat, yang tampak seperti letusan gunung berapi, mengandung kekuatan untuk menghancurkan semua makhluk hidup, menyerang dengan kejam ke arah Wu Chen. Saudaraku, hati-hati. Di belakangnya, Mu Yuxue terkejut ketika dia melihat Xiao Yufeng bergerak pada Wu Chen. Dia segera mengingatkannya, Xiao Yufeng memiliki puncak Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh dan kekuatannya tak tertandingi, sedangkan Wu Chen hanya memiliki Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh. Ada celah kekuatan antara dirinya dan Xiao Yufeng. Namun, menghadapi kekuatan telapak tangan Xiao Yufeng, Wu Chen hanya tersenyum tipis, mengepalkan tinjunya dan meninju. Setelah ledakan tinju itu, kekuatan dahsyat langsung meledak keluar, dan kemudian, Mu Yuxue melihat pemandangan yang mengejutkannya. Serangan telapak tangan Xiao Yufeng tidak mampu menahan bahkan satu pukulan pun dari kekuatan tinju ini. Dalam sekejap mata, itu hancur tanpa sedikit pun angin atau gelombang. Xiao Yufeng terkejut, tetapi dia juga merasa sangat terkejut. Jelas, dia tidak menyangka kekuatan Wu Chen sekuat ini. Seni memotong Suanyuan. Mematahkan serangan Xiao Yufeng dengan satu gerakan, Wu Chen segera menggunakan pisau pembunuh naga dan menebas dengan yang lain. Seperti sambaran petir, cahaya terang dari bilah pedang itu membelah langit dan bumi. Tidak bagus. Ekspresi Xiao Yufeng berubah drastis. Dia tidak pernah mengira bahwa Wu Chen akan begitu kuat, dan tidak ragu untuk menggunakan harta spiritualnya sendiri. Bermutu tinggi, Wu Chen diam-diam terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melihat es bermutu tinggi di tubuh Xiao Yufeng. Namun, memangnya kenapa jika itu bermutu tinggi? Tidak seorang pun bisa lolos dari orang-orang yang ingin dibunuhnya, Wu Chen. Pisau keempat dari seni memotong Suanyuan. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen berteriak keras. Mengangkat bilahnya, dia mengayunkannya sekali lagi dengan tebasan yang kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak berani membayangkan kekuatan semacam itu dari mengaktifkan bilah keempat dari seni memotong Suanyuan. Serangan Xiao Yufeng, di bawah serangan kekuatan yang begitu kuat, tidak mampu menahan satu pukulan pun dan dengan cepat hancur berkeping-keping. Setelah itu, bilah pedang Wu Chen menebas ke depan dan langsung menembus lapisan pertahanannya, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Dengan pekikan yang mengerikan, Xiao Yufeng dipotong-potong oleh bilah pedang Wu Chen. Cincin penyimpanan. Wu Chen menariknya dengan tangannya dan meraih cincin penyimpanan dan yang bermutu tinggi lainnya sebelum jatuh ke dalam air.
Tanpa melihat, dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Seluruh prosesnya rapi dan teratur, tanpa warna-warna mewah sama sekali. Mu Yuxue benar-benar tercengang dengan apa yang dilihatnya, dan hatinya seperti gelombang yang mengamuk. Orang ini terlalu kuat. Mu Yuxue tercengang. Jika dia tidak yakin bahwa kultivasi sejati Wu Chen adalah empirean ke-9 dari tahap laut roh, dia akan mengira bahwa dia hanya tahap bela diri sejati. Wu Chen mengangkat kepalanya dan melirik Mu Yuxue. Wanita ini sangat cantik, dan di antara semua gadis yang pernah ditemuinya dalam kehidupan ini, satu-satunya yang bisa dilampaui Sun Yan adalah Cui Yingying. Namun, dia hanya meliriknya dan tidak punya pikiran lain. Karena Xiao Yuefeng sudah meninggal, dia tidak perlu tinggal. Silakan tunggu, kakak. Melihat Wu Chen hendak pergi, Mu Yuxue segera menghentikannya. Wu Chen bertanya, apakah ada hal lain? Kemanapun dia pergi, dia akan selalu menjadi pusat perhatian. Bahkan jika dia orang asing, dia akan mengambil inisiatif untuk maju dan mengobrol dengannya. Namun, orang ini memiliki ekspresi yang sama sekali tidak peduli, yang membuatnya merasa kalah. Seni bela diri kakak sangat kuat dan kekuatannya kuat, jadi dia jelas bukan orang tanpa nama. Saya Mu Yuxue, anggota Kekaisaran Pasang Surut Angkatan Laut. Saya ingin tahu siapa nama Anda, kakak. Kekaisaran Laut Pasang. Wu Chen pernah mendengar tentang negara ini sebelumnya, dan itu adalah salah satu negara besar di wilayah Hengling mereka. Selain itu, kekuatannya sangat kuat, sebanding dengan kekuatan dinasti Yunlai mereka, itu juga merupakan negara menengah. Wu Chen, Mu Yuxue mengerutkan kening, dia belum pernah mendengar nama ini dan tidak tahu dari mana orang ini berasal. Tetapi, tidak peduli apa, orang ini jelas merupakan salah satu dari wilayah Hengling mereka, hal ini tidak menjadi masalah. Aku ingin tahu apakah kakak akan pergi ke Kekaisaran Awan Angin. Kekaisaran Awan Angin. Wu Chen terdiam. Ini adalah satu-satunya kekaisaran mereka di wilayah Hengling mereka, dan juga negara terkuat di wilayah Hengling mereka. Dia selalu mendengar tentang mistik negara ini, tetapi tidak pernah pergi melihatnya. Mungkin. Mu Yuxue terkejut, setelah mendengar ini, dia merasa itu sedikit dipaksakan, seolah-olah dia tidak mau pergi. Ada apa? Apa yang terjadi dengan Kekaisaran Awan Angin? Mu Yuxue berkata, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi? Wu Chen menjawab dengan sebuah pertanyaan, haruskah aku tahu? Mu Yuxue terlalu malas untuk menjelaskan, dan langsung berkata, kompetisi multi kerajaan, kau seharusnya tahu ini, kan? Menganggukkan kepalanya, kompetisi multi kerajaan, ini adalah tujuannya saat ini. Apa yang salah dengan kompetisi multi kerajaan? Tidak mungkin itu akan segera diadakan, kan? Sepertinya ada sekitar 4 bulan lagi hingga kompetisi multi kerajaan. Mungkinkah dia salah ingat? Itu tidak benar. Masih ada lebih dari 4 bulan lagi hingga kompetisi multi kerajaan yang sebenarnya. Jadi dia ingat dengan benar, masih ada lebih dari 4 bulan lagi hingga kompetisi multi kerajaan. Lalu mengapa kau mengungkit kompetisi multi kerajaan? Mu Yuxue berkata dengan ketus, meskipun kompetisi multi kerajaan baru akan dimulai setelah 4 bulan, mengenai persiapannya, itu harus dimulai sekarang juga. Jika kau melewatkan kesempatan itu, kau tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi multi kerajaan lagi. Wu Chen segera bertanya, apa yang terjadi, tolong jelaskan secara rinci. Ngomong-ngomong, dia benar-benar tidak tahu banyak tentang kompetisi multi kerajaan ini. Selain mengetahui bahwa itu diselenggarakan bersama oleh Sekte Super dan digunakan untuk merekrut orang-orang berbakat, serta tanggal pastinya, dia benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Kamu, Mu Yuxue sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Orang ini, mungkinkah dia adalah penduduk asli Laut Yunlai? Baiklah, karena kau telah membantuku menyingkirkan orang mesum itu, maka aku akan memberitahumu untuk saat ini. Wu Chen menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Mu Yuxue berkata dengan suara berat, kompetisi multi kerajaan, menurut aturan, semua peserta harus terlebih dahulu menuju kekaisaran besar di wilayah masing-masing 4 bulan sebelum kompetisi dimulai. Setelah melewati transfer arai di sana, mereka akan memasuki alam rahasia bulan mendalam dan berkultivasi di dalamnya selama 4 bulan sebelum kompetisi resmi dimulai. Wu Chen mengerjapkan matanya. Apakah ada aturan seperti itu?
mengapa dia tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Waktu Anda memasuki alam rahasia bulan mendalam melalui transfer array hanya 3 hari. Jika Anda tidak dapat mencapai alam rahasia bulan mendalam tepat waktu selama 3 hari ini, maka Anda akan selamanya kehilangan kesempatan untuk memasuki alam rahasia bulan mendalam. Hanya 3 hari, Wu Chen mengerutkan kening, dia sedang terburu-buru. Ketika alam rahasia bulan mendalam dibuka, itu hanya akan terjadi dalam waktu setengah bulan. Itu sebabnya saya melakukan perjalanan 1000 mil dari Kekaisaran Pasang Surut Laut dan bergegas ke Kekaisaran Awan Angin. Apakah Anda mengerti sekarang? Wu Chen menganggukkan kepalanya, saya mengerti, terima kasih Nona atas bimbingan Anda. Jika bukan karena Mu Yuxue, dia benar-benar tidak akan tahu aturan seperti itu sehubungan dengan persaingan multi kerajaan. Mu Yuxue memutar matanya, jika bukan karena dia menyingkirkan Xiao Yufeng yang kotor itu untuknya, dia tidak akan peduli padanya, kekuatannya sangat mengerikan, jika dia pergi, dia akan memiliki pesaing lain, dan akan lebih sulit baginya untuk memasuki 10 sekte besar. Apakah kamu akan pergi ke Kekaisaran Awan Angin atau tidak? Jika kamu pergi, maka kita akan menempuh jalan yang sama. Jika kamu tidak pergi, maka kita akan berpisah di sini dan kita akan bertemu lagi selamanya. Mu Yuxue berbalik dan pergi. Melihat itu, Wu Chen tentu saja harus mengikutinya. Dengan seseorang yang menemaninya, itu lebih baik daripada sendirian. Tunggu aku. Sepanjang jalan, mereka juga melihat banyak anak muda. Kebanyakan dari mereka memiliki tujuan yang sama dengan Mu Yuxue, dan tujuan mereka adalah untuk memasuki alam rahasia bulan yang mendalam. 2 hari kemudian, mereka berdua tiba di Kekaisaran Awan Angin. Kekaisaran Awan Angin, satu-satunya kekaisaran besar, kekuatan politik, ekonomi, militer, budaya, dan aspek-aspek kekuatan lainnya jauh melampaui energi mendalam negara lain, dan menduduki peringkat teratas di wilayah Hengling. Seluruh kota memiliki 8 gerbang kota, dan 8 gerbang kota ini semuanya terbuat dari sejenis bahan bangunan yang berharga, batu giok dan logam emas. 8 gerbang kota ini semuanya dibuat sangat kokoh, dan bahkan dengan tahap bela diri sejati, mustahil untuk menerobosnya, jadi mereka sangat kokoh dan kuat. Kota kuno angin dan awan, sebagai ibu kota, sudah sangat ramai. Namun sekarang, karena persaingan multi kerajaan, banyak orang bergegas datang dari segala arah, menyebabkan seluruh kota menjadi lebih hidup. Melewati gerbang kota, Wu Chen dan Mu Yuxue memasuki kota kuno angin dan awan. Kota itu sangat ramai, dengan kerumunan besar orang berkumpul di jalan-jalan. Ginseng, ginseng, ginseng berusia 1000 tahun. Buah manisan yang besar dan manis. Ayo beli. Pedang berharga, pedang berharga, pedang berharga yang dapat memotong logam seperti lumpur. Berjalan di jalan utama, Wu Chen terpesona oleh pemandangan itu. Dibandingkan dengan dinasti Yunlai, tempat ini bahkan lebih ramai, dan untuk kota Xiyang, dibandingkan dengan tempat ini, yang satu hanya di langit sementara yang lain di tanah. Pada dasarnya tidak ada yang bisa dibandingkan. Mari kita cari penginapan untuk menginap terlebih dahulu, tetapi kurasa tidak akan mudah bagiku untuk menemukannya. Saat ini, ada banyak orang yang datang ke kota kuno angin dan awan dan semua penginapan penuh sesak. Keduanya mencari selama hampir 2 jam sebelum menemukan sebuah penginapan dengan kamar tamu dan meminta 2 kamar. Setelah mengemasi barang-barang mereka, mereka berdua turun ke bawah untuk makan. Setelah berjalan begitu lama, mereka juga sangat lapar. Karena ada banyak orang, penginapan itu juga penuh. Mereka berdua menunggu lebih dari 10 menit sebelum menunggu kursi kosong. Setelah memesan beberapa hidangan dan sebotol anggur, mereka duduk di meja dan mulai makan. Tempat seperti kedai minuman adalah sumber informasi yang bagus. Ada banyak sumber di sini, tetapi tidak semua informasi akurat. Ini membutuhkan sejumlah penilaian.